pagi adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua selalu sehat, bergembira, bersukaria. Ketemu lagi dengan Kak Keke di pagi hari di minggu yang ceria ini. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak minta adik-adik semua duduk yang manis, fokus, serta mendengarkan ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya ya. Nah, kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Kepadamu. Adik-adik, kita berdoa yuk. Kali ini doa kita akan dipimpin oleh teman kita, Rian. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Berikan penyertaan, hikmat dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Allah menuntun umat Israel keluar dari padang gurun. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Rini. Hari ini Kak Rini akan bercerita tentang mempelajari jalan Allah. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Rini, kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, kita berdoa yuk untuk firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih Tuhan buat waktu ini kami mau mendengarkan cerita dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Ajar kami supaya kami bisa duduk manis, supaya kami bisa melakukan yang terbaik di hari ini dengan firman-Mu. Tolong Kak Ivan juga Tuhan yang akan bercerita kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini temanya mempelajari jalan Allah. Cerita ini diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Keluaran 19 sampai 20 dan Keluaran 32. Nah, adik-adik, pada cerita minggu lalu, kita sudah mendengar bagaimana Allah menuntun umat Israel melalui padang gurun. Ya, dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Allah memberikan mana dan burung puyuh untuk makanan mereka. Dan ketika haus, Allah memberikan mereka air untuk diminum. Siapa yang Allah pilih untuk menjadi pemimpin mereka? Ya, Musa. Allah beserta dengan umatnya dan Dia memperhatikan mereka sama seperti yang Dia janjikan. Adik-adik, Allah menuntun orang-orang Israel pergi ke padang gurun Sinai. Keluarga-keluarga orang Israel mendirikan kemah di situ. Kemudian Musa naik ke atas gunung Sinai untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan Allah kepadanya. Allah berfirman kepada Musa untuk memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa mereka harus menjadi bangsa yang kudus, mereka harus percaya dan taat penuh kepada Allah. Allah sangat mengasihi orang-orang Israel
dan Allah ingin orang-orang Israel menjadi umat yang dipilih untuk melayani Allah. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ia memberitahu kepada orang-orang Israel apa yang telah difirmankan Allah. Orang-orang Israel mendengarkan dan menjawab, "Kami akan melakukan segala sesuatu yang difirmankan Allah." Allah juga mengatakan kepada Musa bahwa bangsa Israel harus siap menerima hukumnya. Kemudian Musa memberitahukan lagi kepada orang-orang Israel untuk membersihkan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya untuk siap mendengarkan Allah. 3 hari kemudian, Allah sendiri akan turun di Gunung Sinai dalam awan yang tebal di hadapan seluruh bangsa itu. Pada hari yang ketiga, pada pagi hari, orang-orang Israel mendengar bunyi guntur yang keras sekali dari Gunung Sinai. Mereka dapat melihat kilat menyambar-nyambar, menembus awan yang gelap dan tebal. Mereka mendengar sangkakala berbunyi nyaring. Bangsa itu melihat dan mendengarnya sambil ketakutan. Musa memanggil bangsa itu keluar dari kemah mereka dan menuntun mereka menuju kaki Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Asap dan api keluar dari gunung, seluruh bumi berguncang, dan bunyi sangkakala semakin nyaring. Tuhan telah datang di Gunung Sinai. Bangsa itu dapat melihat dan mendengar bahwa Tuhan begitu berkuasa dan kudus. Allah telah siap untuk berbicara kepada umat-Nya. Ini adalah waktu bagi bangsa itu untuk mendengarkan suaranya. Inilah yang dikatakannya, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Adik-adik, Allah mengingatkan umat-Nya bahwa Dia adalah Allah mereka. Dia telah menunjukkan kepada mereka kuasa, pimpinan, dan penyertaan-Nya. Dia ingin mereka percaya dan taat kepadanya. Allah terus berbicara kepada umat-Nya melalui Musa. Dia memberikan kepada mereka 10 perintah, yaitu 10 peraturan yang mengajarkan kepada mereka bagaimana mengasihi Allah dan sesama manusia. Adik-adik, setelah itu Musa kembali naik ke atas Gunung Sinai dan Allah akan berfirman lagi kepadanya. Beberapa hari lamanya, Musa belum turun dari atas Gunung Sinai. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Musa. Lalu, bangsa itu berkumpul menghadap kepada Harun, sang imam besar, dan meminta untuk membuatkan Allah lain yang dapat mereka lihat. Harun berkata kepada mereka, "Kumpulkanlah semua perhiasan emas yang ada pada perempuan." Dan mereka mengumpulkan perhiasannya, diberikan kepada Harun. Adik-adik, sangat sedih ya, karena Harun membuatkan patung anak lembu emas buat mereka. Kemudian bangsa itu berbalik dari Allah yang benar dan menyembah patung yang dibuat dari perhiasan emas mereka. Mereka telah berjanji untuk menaati hukum Allah, tetapi sekarang mereka telah melanggar 2 perintah yang Allah berikan. Mereka berdosa kepada Allah dengan membuat Allah lain, dengan membuat sebuah berhala, yaitu
patung lembu yang terbuat dari emas serta menyembahnya. Adik-adik, pada saat Musa turun dari atas Gunung Sinai dan melihat dosa yang dibuat oleh umat Allah, dia menjadi sangat marah sekali karena mereka telah melanggar janji mereka untuk taat kepada Allah. Musa menghancurkan loh batu yang di atasnya tertulis 10 perintah Allah. Musa juga menghancurkan patung lembu emas yang mereka sembah, dan banyak orang yang mati karena dosa-dosa mereka. Musa marah sekali kepada Harun dan bertanya, mengapa Harun membuat patung lembu emas buat orang-orang Israel, sehingga mendatangkan dosa besar kepada mereka? Tetapi Harun menjawab bahwa bangsa Israel itu memang dari dulunya sudah jahat. Jadi adik-adik, Harun membela dirinya di hadapan Musa. Adik-adik, masih ada di antara orang-orang Israel yang masih mengasihi, percaya, dan taat kepada Allah, dan mereka tidak ikut menyembah patung lembu emas itu. Mereka datang kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Allah, mohon pengampunan dari Allah untuk tidak menghukum mereka, karena mereka memerlukan pengampunan dan pertolongan Allah untuk dapat taat kepada Allah. Adik-adik, seperti orang-orang Israel yang tidak taat kepada Allah, kita juga sering tidak taat kepada perintah Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi Allah memberi berita baik buat kita. Seperti yang telah Dia janjikan, Dia mengirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat buat kita. Yesus begitu sempurna menaati perintah Allah. Dia tidak berdosa dan Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Sekarang, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dapat diampuni dosa-dosanya. Jadi, adik-adik dapat minta pada Allah melalui doa untuk dapat menaati perintah-perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab. Allah mengirimkan Roh Kudus masuk di dalam hati kita untuk menolong kita melakukan yang benar dan memuliakan Allah. Kita dapat percaya bahwa Roh Kudus akan memberi kita hati yang lembut yang bersedia menaati firman Allah. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan diambil dari Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Ayo kita baca sama-sama ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayo kita baca sekali lagi bersama-sama ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, adik-adik, nanti dihafalkan di rumah ya. Ingat dari Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Terima kasih. Adik-adik, hari ini kita akan membuat sedikit prakarya tentang 10 perintah Allah. Bahannya sudah adik-adik print dari WA grup orang tua ya.
Selain itu, adik-adik siapkan dulu pensil warna, gunting, dan lem. Sebelum kita mulai mengguntingnya, adik-adik baca perintah-perintah Allah yang tertulis di persegi panjang yang berwarna putih itu. Kemudian adik-adik warnai warna merah untuk yang perintah Allah untuk mengasihi Allah. Kemudian warna biru untuk perintah mengasihi sesama manusia. Jika sudah selesai, adik-adik bisa mulai mengguntingnya, mengikuti garis-garis yang dipandu dengan kata potong menjadi seperti ini. Kemudian adik-adik lipat di garis yang bertuliskan lipat 1 menjadi seperti ini. Setelah itu, adik-adik lipat juga bagian yang berlebih di kanan kirinya dan beri lem di situ sehingga membentuk kantong seperti ini. Selanjutnya, adik-adik lipat lagi menurut garis lipat 2 menjadi seperti ini. Kemudian adik-adik masukkan mana yang termasuk perintah yang mengasihi Allah, mana yang termasuk perintah untuk mengasihi sesama. Selesai aktivitas kita hari ini. Ini semua akan membantu adik-adik untuk mengingat perintah Allah. Allah ingin kita mengasihinya dan sesama. Adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Karini kan? Bagaimana ceritanya? Bagus kan ceritanya? Nah, cerita tadi menceritakan tentang bagaimana Tuhan Allah menghendaki umat Israel untuk selalu taat kepada Tuhan Allah sendiri. Nah, adik-adik di rumah juga harus selalu taat kepada Tuhan. Dengan cara seperti apa adik-adik? Adik-adik harus selalu mendengarkan nasihat orang tua di rumah, kemudian guru di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu di gereja. Dan yang lebih penting lagi adalah adik-adik harus setiap saat membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing dengan cara meletakkan di tempat yang sudah disediakan oleh Mama dan Papa. Setelah itu, meminta bantuan Mama dan Papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Atau adik-adik bisa men-scan QRIS yang ada di samping kakak. Yuk, kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku
persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu di pertengahan ibadah sekolah minggu kami siang hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur kami. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur kami menjadi berkat untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Bahkan kita juga sudah melakukan aktivitas kita di siang hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Kakak minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu kami di hari ini. Tuhan, memasuki minggu berikutnya, kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Jaga kami Tuhan Yesus masing-masing di rumah kami masing-masing, orang tua kami, adik kakak kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari virus corona. Jauhkanlah kami dari sesuatu yang buruk Tuhan. Jaga kami dimanapun kami berada, di tempat bermain kami, walaupun di rumah Tuhan, lindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan lindungi kakak-kakak sekolah minggu yang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga kami, kakak beradik kami semua, kiranya Tuhan jaga. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.